Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membuka lebih dalam tentang syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat itu adalah pola, level atau tatanan pemikiran manusia Islam, ya. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, tentunya kebanyakan orang berpikir bahwa kalau dia hakikat, dia tidak sholat, atau dia tarekat ataukah ma'rifat, dia sudah hilang kewajibannya melakukan apa-apa seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Nah, pemaknaan itu sangat salah besar, ya. Salah besar. Bukan seperti itu maksudnya, ya. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat itu adalah level pemikiran manusia. Hampir mirip dengan penjelasan tentang level kesadaran manusia, yaitu dari Profesor David R. Hawkins yang Anda lihat, ya, yang pernah kita jelaskan level kesadaran manusia. Anda bisa cek di video sebelumnya bahwa level manusia berkesadaran rendah itu sudah sangat jelas, ya, itu pemarah ataukah ingin disanjung, keegoannya tinggi dan tidak mengerti makna kehidupan. Nah, begitu pula sekelas waliullah, sekelas Nabi, sekelas Nabi Muhammad SAW itu berada pada level kesadaran tingkat tinggi ataukah enlightenment atau pencerahan yang nilai energi kesadarannya itu sangat-sangat tinggi. Nah, itu ada hubungannya, cuman itu versi bahasa ilmiah ataukah penelitian psikologi manusia, ya. Nah, kita akan coba rincikan, ya, bagaimana sih maksudnya level tatanan pemikiran manusia dalam 5 rukun Islam, ya. Nah, kita mulai dari syahadat, ya. Syahadat itu adalah ibaratnya persaksian kita memilih agama ataukah keyakinan yang kita pilih yang sesuai dengan apa yang diyakini, ya. Kita menentukan ataukah membuat keputusan tentang keyakinan apa yang kita pilih. Itu syahadat. Kita bersaksi, ya. Nah, kalau dalam namanya hukum persaksian itu yang disaksikan harus ada, ya. Yang disembah itu harus ada penyaksian. Ini kalau bahasa lebih dalam, tapi nanti akan kita jelaskan di penjelasan seperti sholat, puasa, zakat, haji yang kita akan rincikan lebih detail, ya. Nah, nanti terjawab persaksian tersebut setelah kita masuk. Yang pertama itu adalah rukun Islam, yaitu mengucapkan syahadat atau persaksian. Yang kedua adalah sholat, ya. Bagi orang yang berpikir syariat, level tatanan pola pemikiran syariat, ya. Nah, dia itu ibadah hanya untuk menggugurkan kewajiban, ya, menggugurkan kewajiban. Dan yang dia cari hanyalah kebanyakan keuntungan diri dia sendiri. Mana maksudnya? Dia menggugurkan kewajiban sholat supaya tidak disiksa di neraka, ya, supaya tidak ular besar mematok dia, ataukah tombak dari pantat ke mulut tidak ditusuk, ataukah supaya dia masuk surga, ya. Itu kebanyakan yang pola pemikiran ataukah kadar kesadaran rendah, taunya sebatas itu saja. Dia tidak tahu bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu ketika orang melakukan sholat setiap waktu, setiap hari, ya, diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW dia akan menuju jalan tarikat, ya. Tarikat itu artinya jalan, proses untuk mengetahui makna dari sholat, ya. Nah, ketika orang melakukan ritual tersebut hari demi hari, tahun demi tahun, bahkan puluhan tahun,
Nah, supaya naik pola pemikirannya yang tadi syariat hanya untuk keuntungan dirinya sendiri ya, naik menjadi level tarikat ataukah jalan, dia mulai kenal untuk apa sih saya sholat ya. Nah, baru dia menuju ke level hakikat ya, pola pemikiran. Ingat ya, syariat, tarikat, hakikat, marifat itu adalah pola pemikiran. Setelah dia menuju hakikat, oh ternyata sholat yang saya lakukan ini untuk mengingatkan saya ya 5 kali dalam sehari, bahkan dengan sholat-sholat sunnah, supaya saya bisa menjaga akhlakul karimah saya, bisa mengontrol ucapan saya. Seandainya saya pedagang beras, saya tidak memberatkan timbangan karena diingatkan 5 kali sehari. Seandainya saya punya hutang, saya bayar hutang saya. Seandainya ada salah saya minta maaf kepada orang lain. Saya benar-benar mengontrol akhlakul karimah. Nah, itu hakikat daripada sholat ya. Dan level kesadaran itu adalah membuat akan berefleksi kepada hablum minan nas ya. Makanya Jalaluddin Rumi bilang, tempat ibadah saya bukan di masjid, wihara, kuil dan sebagainya. Tempat ibadah saya adalah di hati-hati manusia. Maksudnya adalah ritual tersebut, sholat tersebut tetap dilakukan, tapi yang memiliki kesadaran tinggi bahwa itu ada hubungannya dengan kelakuannya. Sedangkan kenyataan banyak yang orang masih di level pemikiran syariat ini, sholatnya rajin tapi hutang tak dibayar-bayar. Sholatnya rajin tapi menyakiti hati orang sering. Sholatnya rajin, pelitnya luar biasa. Nah, itu mereka pemikirannya masih di kategori kesadaran rendah atau pola level pemikiran syariat ya. Nah, selanjutnya kemarifatnya daripada sholat ya. Ketika Anda semakin kenal sholat tersebut, Anda tahu tujuannya, maka Anda pun semakin mengenal yang Anda sembah. Nah, itu penjelasan lebih detail nanti kita jelaskan di lain kesempatan waktu. Poinnya ini 5 untuk rukun Islam ini kita detailkan supaya Anda paham ya. Yang selanjutnya adalah puasa ya. Puasa dalam sekali setahun, sebulan penuh ya. Kalau orang yang pola pikirnya syariat ya, maka dia berpikir gua puasa, gua nahan lapar dan menahan pandangan, menahan minum untuk saya menggugurkan kewajiban supaya saya masuk surga, supaya saya tidak disiksa di neraka. Hanya itu ya, sehingga dia tidak ada hubungannya dengan refleksi kelakuannya kepada manusia. Nah, itulah orang paling banyak yang sebatas menggugurkan kewajiban dan takut disiksa hanya untuk kepentingan perutnya sendiri. Nah, orang yang menuju level tarikat, dia mulai paham, oh ternyata saya puasa ini supaya tahu perihnya orang lapar ya. Saya tahu perihnya orang yatim piatu yang kekurangan makanan. Saya tahu susahnya menjadi orang yang miskin ya. Sehingga ketika dia menuju level hakikat, dia mempraktikkan. Ketika selesai puasa, dia melihat orang yang perih, belum makan dan kelaparan, yatim piatu, dia menyedekahkan hartanya. Nah, itu level hakikat praktek ya. Dan dia menahan pandangannya setiap waktu ya, menjaga kemaluannya, menjaga hawa nafsunya. Makanya dalam puasa tersebut setan iblis itu dikekang. Maksudnya adalah setan iblis yang ada di setiap manusia ditaklukkan ya. Nah, itu hakikat. Setelah Anda mengenal lebih dalam lagi, Anda menuju ma'rifat, Anda akan mengenal Tuhan melalui ritual puasa tersebut ya. Pengenalan Tuhan itu sering saya jelaskan di video-video, baik itu melalui sholat, melalui puasa, zakat dan sebagainya. Yang selanjutnya zakat ya. Zakat, baik itu Anda menyedekahkan rezeki Anda untuk orang-orang yang berhak ya. Nah, sebenarnya itu adalah training ritual super canggih, super mega buatan Muhammad SAW. Setelah bersahadat, di training setiap hari 5 kali sehari, bahkan dengan sholat-sholat sunnah. Setelah di training melalui sholat, puasa, terus digembleng manusia muslim ini ya, untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah dan mulia ya. Setelah itu baru zakat, kita dilatih bagaimana mengikhlaskan rezeki kita, bahwa rezeki ini tidak dibawa sampai mati ya. Kita harus berbagi kepada orang-orang yang berhak. Banyak orang yang makan pun tak dapat ya. Banyak orang yang yatim piatu. Makanya ketika Anda punya rezeki, Anda mengelus rambut yatim piatu dan Anda memberi sedekah
kepada mereka, malaikat pun menangis melihat apa yang Anda lakukan. Nah, zakat ini adalah syariatnya. Di pola pemikiran manusia taunya gua sedekah 2,5% untuk menggugurkan kewajiban, titik ya, karena takut disiksa ataukah ingin surga tok ya. Nah, ketika dia menuju tarikat, jalan dia sudah mengenal, oh ternyata setelah saya pahami, renungi, banyak orang-orang yang berada ekonominya di bawah saya, sehingga saya harus mulai belajar untuk menyedekahkan harta saya dan belajar bahwa harta itu adalah titipan Tuhan ya. Dan hakikatnya adalah prakteknya. Anda konsisten melakukan praktek. Nah, itu disebut hakikat di pola pemikiran manusia. Dan makrifatnya Anda akan mengenal Tuhan melalui itu ya. Anda akan mendapatkan rasa-rasa surga. Kalau Anda ingin tahu rasanya surga ya, ketika Anda memberi orang yang fakir miskin benar-benar membutuhkan dari uang yang Anda cari dengan keringat, capek ya. Dan kebahagiaan itulah contoh setitik cahaya surga di dada Anda. Nah, ketenangan jiwa tingkat tinggi itu yang disebut surga ya. Ketika Anda mampu, Anda berikan rezeki kepada orang yang tidak mampu, muncul kebahagiaan yang tidak bisa diucapkan kebahagiaan tersebut ya. Dan yang selanjutnya yaitu naik haji. Nah, naik haji ini adalah ritual training canggih buatan Muhammad SAW ya. Dia membuat yang pertama persaksian syahadat, yang keempat ini adalah ritual super duper canggih ya. Setelah Anda sholat 5 kali diingatkan setiap waktu ya. Setelah itu Anda puasa, habis itu Anda zakat, dan setelah itu adalah ritual terakhir adalah naik haji ya. Dan makanya saya bilang di sholat tersebut, kalau 5 kali saja Anda sholat setiap hari, maka sisa waktu itu apakah Anda ingat Tuhan? Maka jawabannya sholat daim ya. Sholat setiap hembusan nafas Anda mengingat Tuhan, Anda menjaga tingkah laku Anda bahwa Tuhan selalu bersama Anda. Dan ritual training ciptaan Muhammad yang terakhir adalah naik haji ya. Anda benar-benar di training tingkat tinggi bahwa ketika Anda mampu mendapatkan rezeki yang besar, Anda diwajibkan untuk ke Mekah naik haji bagi yang mampu secara zahir dan batin. Nah, ketika Anda ke Mekah ya, Anda akan mendapatkan label yaitu haji, kalau dia perempuan hajjah. Nah, ketika Anda pulang dari sana mengelilingi Ka'bah ya, dan Anda mendapatkan gelar, maka Anda harus menjaga baik-baik gelar tersebut. Kalau setelah Anda pulang dari Mekah, Anda semakin pelit, semakin menyombongkan diri, semakin pamer-pamer, maka itu tandanya haji mardud ya. Dan Anda naik haji itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban Islam. Anda menganggap Islam Anda sempurna, terus pemikiran Anda supaya Anda masuk surga, bahwa saya adalah tempat spesial nanti di hari kiamat. Itu sebatas pola level tatanan syariat ya. Ketika dia tarikat atau jalan, dia akan berpikir, oh saya naik haji ini bahwa titipan label haji ini atau hajjah ini kepada saya, bahwa saya adalah orang yang mampu dan saya harus menjaga perilaku saya, menyantuni orang yatim, fakir, karena dia sudah mampu ke Mekah. Otomatis dia harus tetap mengikhtiarkan, mengusahakan ketika punya rezeki lebih ke yatim piatu ya, ke ataukah sekitar tetangga mereka. Dan tentunya tutur katanya harus dijaga, akhlaknya harus dijaga, dan semua-muanya dijaga, pakaiannya juga. Nah, ketika berpikir seperti itu, itulah yang disebut tarikat, dan praktiknya itu adalah hakikat. Hakikat, orang yang tahu level pemahaman pemikiran haji itu di hakikat, maka itulah yang disebut haji mabrur ya. Ketika dia pulang dari haji ya, rezekinya naik, dia bagikan orang-orang yang tidak mampu. Omongannya yang biasa agak keras dan kasar menjadi lembut dan bertata krama. Ketika dia ngomong biasanya nyakitin hati orang, menjadi sopan dan santun. Ketika sebelum haji pakaiannya tidak selayaknya haji, dia menggunakan pakaian yang rapi ya. Dan sholatnya semakin rajin, ibadahnya semakin rajin, segala anggota tubuhnya itu dijaga oleh label haji tersebut. Jadi haji itu adalah training terakhir yang mengikat manusia supaya tidak melakukan angkara murka, sehingga 5 rukun Islam ini akan menciptakan manusia yang sangat mulia,
seperti contoh Rasulullah, yaitu manusia yang berakhlakul karimah untuk alam semesta ya. Nah, itulah ketika menuju makrifat maka dia akan mengenal Tuhan melalui proses haji tersebut. Jadi pola pemikiran itu bertahap ya. Jadi bukan dia hakikat atau makrifat tidak sholat, bukan seperti itu, tapi pola pemikiran manusia ini banyak yang gagal paham ya. Kebanyakan di Indonesia ini ataukah di seluruh dunia hanya terjebak di level syariat ya. Bahkan orang yang zikir ribuan dikasih oleh kiainya, zikirnya itu adalah syariatnya ya. Syariatnya, kebanyakan yang zikir ribuan kali ini berpikir untungnya dengan zikir ini nanti rezeki saya mudah ataukah usaha saya makin lancar ya. Nah, itu yang syariat pola pikirnya. Ketika dia menuju tarikat, oh zikir ribuan ini untuk menaklukkan ego ataukah pengakuan diri saya bahwa saya lebih ini lebih itu dan sebagainya. Nah, ketika dipraktekkan, dia ketika zikir ribuan dari kiainya diijazahkan, dia lebih ngomongnya sopan santun, menjaga tata krama, menghargai orang lain dan meleburkan pengakuan. Nah, itu yang disebut hakikat zikir ribuan, dan kemudian dia mengenal Tuhan ya. Jadi pengenalan Tuhan itu tidak loncat. Dia memiliki level pemikiran manusia itu yang membuat dia berpikir dan mempraktekkan. Nah, segala sesuatu yang di hakikat ini mempraktekkan tujuan ataukah makna dari ibadah tersebut, itulah yang disebut ilmu rasa ya. Kalau Anda belum pernah minum kopi tapi Anda cerita bahwa kopi ini begini loh, begini rasanya, begini, itu hanyalah teori semata, bahkan bohong ya. Nah, kalau Anda sudah sering minum kopi dan Anda menceritakan, susah menceritakan sedetail-detailnya, tapi Anda sudah merasakan apa yang Anda minum tersebut ataukah tujuan dari setiap ritual itu Anda tahu maknanya dan sering Anda lakukan. Dan ketika Anda menuju level rasa tersebut, maka sebentar lagi Anda akan menuju ke pengenalan Tuhan, pencipta Anda yang Anda sembah dan yang Anda sujudi setiap hari. Nah, seperti itu penjelasan ringkas ya. Mudah-mudahan Anda paham. Anda bisa konsultasikan kepada kiai ataukah guru Anda, karena ilmu ini lumayan lebih dalam ya. Jadi jangan sampai gagal paham. Dan terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Anda bisa dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi channel saya Tauhid Metafisik yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Hakiki yang membahas lengkap game seluruh secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak dan metafisika modern. Dan channel keempat yaitu Maniak Bacaan yang membahas tentang batu bacaan dengan kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.